99% orang gak akan pernah merdeka, dan ini alasannya. Kita semua lahir di dunia yang katanya bebas. Bebas memilih jalan hidup, bebas jadi apapun yang kita mau, bebas mengejar mimpi setinggi langit. Tapi kenyataannya, mayoritas dari kita hidup di dalam kandang tak terlihat. Dan yang lebih menyedihkan, kita bahkan gak sadar kalau kita sedang dikurung. Coba lo lihat sekeliling, berapa banyak orang yang bangun pagi bukan karena semangat hidup, tapi karena takut telat kerja. Berapa banyak orang yang kerja keras tiap hari, tapi tetap merasa hidupnya stuck, terjebak, gak kemana-mana. Dan yang paling parah, berapa banyak orang yang hidupnya cuma numpang lewat, tanpa pernah benar-benar merasakan hidup. Itu karena kita diajarin untuk patuh, bukan merdeka. Dari kecil kita disiapkan bukan buat berpikir bebas, tapi buat jadi roda penggerak sistem. Waktu kita bukan milik kita. Coba jujur sama diri sendiri. Lo bangun pagi karena semangat, atau karena alarm dan rasa takut telat. Banyak orang gak sadar kalau waktu mereka bukan milik mereka sendiri. Dari Senin sampai Jumat, bahkan kadang sampai Sabtu, kita hidup di bawah aturan yang udah ditetapkan dari luar. Jam 6 pagi harus bangun. Jam 8 udah harus siap kerja. Pulang jam 6 sore, malam, capek, weekend, istirahat. Siklus ini muter terus, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Dan lo tahu yang lebih nyesek? Nggak ada jeda buat diri sendiri. Kita kerja keras, iya. Tapi kapan terakhir kali lo benar-benar merasa hidup? Banyak orang punya mimpi besar waktu muda. Pengen punya bisnis sendiri. Pengen keliling dunia. Pengen bikin karya yang ngubah dunia. Pengen punya waktu buat keluarga, buat diri sendiri. Tapi makin kesini, mimpi itu kayak makin jauh. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak ada waktu. Sadar nggak, kita ngorbanin 8-10 jam sehari buat bangun mimpi orang lain. Tapi nunda mimpi kita sendiri bertahun-tahun. Dan yang lebih miris lagi, sistem ini bikin kita merasa, kalau sibuk sama dengan sukses. Kalau kerja dari pagi sampai malam sama dengan produktif. Kalau nggak ngapa-ngapain sama dengan pemalas. Padahal, kesibukan tanpa arah itu cuma bentuk halus dari pengalihan. Kita sibuk, supaya nggak sempat mikir. Sibuk, supaya lupa nanya, sebenarnya gue ngapain sih dalam hidup ini? Kita kejar target, kejar deadline, kejar omset. Tapi lupa ngejar makna. Waktu itu aset paling mahal. Lebih mahal dari uang, lebih mahal dari status, lebih mahal dari gelar. Karena waktu, nggak bisa dibeli ulang. Lo bisa kehilangan uang, dan nyari lagi. Lo bisa kehilangan kerjaan, dan pindah ke tempat lain. Tapi waktu yang lewat, nggak akan pernah balik. Dan tragisnya, sistem modern bikin kita rela jual waktu kita murah. Berapa banyak orang yang rela kerja mati-matian buat gaji yang bahkan nggak bikin bahagia. Berapa banyak orang yang rela lembur, rela stres, rela nggak punya waktu buat anak atau pasangan, demi angka di rekening. Tapi lupa, hidup itu bukan cuma soal bertahan, tapi soal ngerasain. Gue bukan nyuruh lo berhenti kerja, tapi gue pengen lo sadar. Kalau lo nggak sadar siapa yang punya kendali atas waktu lo, maka sistem yang akan ngatur hidup lo dari awal sampai akhir. Orang-orang yang benar-benar merdeka, bukan mereka yang libur tiap hari. Tapi mereka yang bisa bilang, aku milih untuk ngelakuin ini, karena aku mau. Bukan karena terpaksa, dan itu dimulai dari hal kecil. Berani ngejaga waktu lo, berani bilang, nggak ke hal yang nguras energi. Berani ngasih waktu buat istirahat tanpa rasa bersalah. Berani bikin jadwal buat diri sendiri, bukan cuma buat kantor atau klien. Bayangin ini, lo bangun pagi, tanpa alarm, karena emang lo semangat mulai hari. Lo kerja karena lo cinta apa yang lo kerjain, bukan karena lo kejar gaji semata. Lo punya waktu buat olahraga, baca buku, ngobrol sama orang terdekat, dan tetap produktif. Bukan sibuk terus, tapi tetap kosong di dalam. Itulah tanda lo udah mulai hidup di jalur yang lo pilih. Itu bukan kemewahan, itu hasil dari kesadaran dan keputusan. Jadi, pertanyaannya sekarang, lo mau terus jadi budak waktu, atau mulai ambil alih waktu lo sendiri? Banyak orang bilang, gue belum sempat. Padahal yang kurang bukan waktu, tapi kendali. Lo punya 24 jam, sama kayak semua orang sukses di luar sana. Bedanya, mereka tahu waktu itu emas. Dan mereka nggak akan kasih kendali itu ke siapapun. Mulai sekarang, tanya ke diri sendiri setiap pagi.
Apakah gue hidup karena pilihan gue, atau karena tekanan dunia? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi titik balik antara lo jadi bagian dari 99% yang terjebak, atau 1% yang benar-benar merdeka. Uang cuma alat bertahan, bukan bebas. Uang, satu kata yang bisa bikin orang rela begadang, stres, kehilangan waktu, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Nggak salah kok cari uang. Nggak salah kerja keras. Yang salah adalah, kalau kita mengira uang itu satu-satunya ukuran hidup. Faktanya, banyak orang kerja keras tiap hari, tapi hidupnya nggak pernah benar-benar bebas. Karena yang mereka dapetin dari kerja keras itu, cuma cukup buat bertahan. Coba lo perhatiin siklus ini. Gajian N bayar tagihan N beli kebutuhan N cicilan N abis N nunggu gajian lagi. Dan itu muter terus, kayak lingkaran setan. Ini bukan hidup yang bebas. Ini hidup yang kejar-kejaran. Lo capek kerja, tapi nggak maju. Uang datang, tapi langsung pergi. Dan lo mulai mikir, apa semua orang hidup kayak gini? Apa ini normal? Ya, ini dijadikan normal. Karena sistem suka kalau lo sibuk mikirin tagihan. Sistem suka kalau lo panik tiap akhir bulan. Karena selama lo sibuk ngejar uang, lo nggak sempat mikir gimana caranya keluar dari permainan ini. Ini realitanya, uang bukan bikin lo bebas. Kalau cara dapatnya aja bikin lo kehilangan hidup lo sendiri. Lo kerja 12 jam sehari buat gaji yang cukup. Tapi lo kehilangan waktu bareng keluarga. Lo kehilangan waktu buat belajar. Lo kehilangan energi buat mimpi lo sendiri. Dan ironisnya, makin tinggi penghasilan seseorang, seringkali makin tinggi juga gaya hidup dan tekanan sosialnya. Akhirnya, sama aja, besar pasak daripada tiang, cuma beda level. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dari kecil kita diajarin cara jadi pekerja, bukan cara membangun kebebasan finansial. Kita disuruh dapat nilai bagus, biar masuk kuliah bagus, biar dapat kerja bagus. Tapi nggak ada yang ngajarin gimana cara kelola uang, gimana cara investasi, gimana cara bikin uang kerja buat kita, gimana cara lepas dari ketergantungan pada gaji. Akhirnya, banyak orang yang kerja keras seumur hidup, tapi tetap nggak pernah bisa benar-benar istirahat. Karena kalau nggak kerja, pemasukan berhenti. Dan kalau pemasukan berhenti, hidup ikut berhenti. Ini bukan kemalasan, ini sistem yang memang nggak ngasih pilihan. Tapi, here's the truth. Uang seharusnya bukan tujuan. Uang itu alat. Alat buat lo beli waktu. Alat buat lo punya pilihan. Alat buat lo nolak hal-hal yang merusak hidup lo. Dan yang paling penting, alat buat lo hidup dengan cara lo sendiri. Tapi itu cuma bisa terjadi kalau lo sadar. Selama lo cuma kerja buat uang, lo akan terus terjebak. Tapi kalau lo belajar gimana cara bikin uang kerja buat lo mulai jalan ke arah kebebasan. Gue tahu apa yang lo pikirin. Gimana caranya? Gaji gue pas-pasan. Gue nggak punya modal. Gue sibuk banget, mana sempat belajar investasi. Dan itu valid. Tapi satu hal yang harus lo ingat. Selama lo nggak mulai, lo akan terus di titik ini. Dan lo nggak butuh semuanya sekaligus. Lo cuma butuh mulai dari satu hal. Kesadaran. Mulai dari ngerti kemana uang lo pergi. Mulai dari potong pengeluaran yang nggak penting. Mulai dari baca satu buku soal finansial. Mulai dari ubah cara lo mikir tentang uang. Itu bukan langkah besar, tapi itu langkah awal. Dan setiap orang sukses selalu mulai dari situ. Mereka sadar kalau uang bukan bos. Mereka yang harus pegang kendali. Ingat, merdeka finansial bukan berarti lo punya miliaran rupiah. Merdeka finansial adalah saat lo bisa bilang, gue kerja karena gue mau, bukan karena harus. Gue bisa ambil libur kapanpun tanpa takut besok nggak makan. Gue bisa nolak pekerjaan yang merusak mental gue. Gue bisa hidup dengan tenang, bukan karena gue kaya, tapi karena gue sadar dan pegang kendali. Itu baru namanya merdeka. Pertanyaannya sekarang, lo kerja buat hidup, atau hidup buat kerja? Karena kalau hidup lo dikendalikan tagihan, kalau tiap keputusan lo ditentukan gaji bulanan, maka lo belum bebas. Dan lo tahu apa yang lebih parah? Banyak orang udah terima itu sebagai takdir. Padahal sebenarnya, itu bisa diubah. Asal lo mulai sekarang, bukan nanti, bukan tahun depan. Karena uang bisa dicari, tapi waktu dan energi lo nggak akan balik lagi. Kalau lo udah capek hidup dari gajian ke gajian, mungkin ini saatnya bukan kerja lebih keras,
tapi kerja lebih sadar, lebih strategis, lebih cerdas. Karena pada akhirnya, uang itu penting, tapi kebebasan jauh lebih berharga. Pikiran kita sudah dikunci sistem. Pernah nggak lo mikir gini? Kenapa hidup gue gini-gini aja? Kenapa gue ngerasa stuck, padahal gue udah usaha? Bukan karena lo malas, bukan karena lo bodoh, tapi karena ada satu hal penting yang diam-diam diprogram sejak lo kecil, pikiran lo. Iya, ini bukan teori konspirasi. Ini realita yang sering gak kita sadari. Pikiran kita dikunci, dibentuk, dikurung, sama sistem yang dari awal emang dirancang bukan buat membebaskan, tapi buat mengendalikan. Coba ingat waktu kecil, kita disuruh duduk rapi, nurut, hafal rumus, ikut aturan. Kalau lo bertanya terlalu banyak, lo dibilang nakal. Kalau lo beda dari yang lain, lo dianggap aneh. Kita tumbuh bukan buat jadi pemikir bebas, tapi buat jadi pengikut setia. Kita dilatih bukan buat cari jalan sendiri, tapi buat ikut barisan. Sistem pendidikan kita, sayangnya, lebih fokus ke mencetak buruh berpikir, bukan pemimpin pemikiran. Dan itulah awal dari pikiran yang terkunci. Lalu kita tumbuh, disambut oleh media sosial, dunia maya. Kita dikasih standar sukses versi mereka. Rumah besar, mobil mewah, kerja di kantor ternama, liburan mahal buat dipamerin di Instagram. Dan kita mulai ngerasa, kalau belum punya itu semua, berarti hidup kita gagal. Padahal, semua itu bukan nilai hidup. Itu cuma kemasan. Tapi otak kita udah dipenuhi tekanan dari luar. Kita jadi lupa apa yang sebenarnya kita mau. Dan lebih parah, kita mulai hidup buat memenuhi ekspektasi orang lain. Lalu datang ketakutan. Takut gagal, takut miskin, takut dipandang sebelah mata, takut keluar dari jalur yang aman. Dan inilah kuncinya, ketika pikiran lo dipenuhi rasa takut, lo akan patuh tanpa sadar. Sistem suka kalau lo takut. Takut buat mulai bisnis, takut buat ambil risiko, takut buat beda. Karena selama lo takut, lo akan terus bergantung. Dan selama lo bergantung, lo gampang dikendalikan. Tapi ini yang perlu lo sadari. Pikiran lo itu punya kekuatan luar biasa. Tapi hanya kalau lo yang pegang kendalinya. Dan kabar baiknya, pola pikir itu bisa diubah. Selama lo mau melawan apa yang selama ini lo anggap normal. Lo harus berani nanya, kenapa gue harus kerja 40 tahun buat pensiun? Kenapa gue harus hidup demi validasi orang? Kenapa gue nggak boleh gagal, padahal semua orang besar pernah jatuh dulu? Pertanyaan itu mungkin sederhana, tapi itu yang bikin lo mulai melek. Dan dari situ, lo bisa bangun ulang pikiran lo, sesuai dengan hidup yang lo pengen, bukan yang dipaksakan. Lo tahu kenapa banyak orang stuck di tempat yang sama selama puluhan tahun? Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak pernah berpikir mereka bisa lebih. Pikiran mereka udah dibentuk buat puas di zona nyaman. Dibentuk buat percaya, ini hidup gue, emang begini nasibnya. Padahal, kalau lo ganti cara pikir lo juga ganti hidup lo. Gue kasih contoh sederhana, lo bisa lihat dua orang kerja di tempat yang sama. Gaji sama, jam kerja sama, tekanan sama, tapi kenapa yang satu bisa maju, bisa bangun usaha, bisa belajar hal baru. Sementara yang satu lagi gitu-gitu aja. Jawabannya, cara pikir. Yang satu mikir, gue harus belajar keluar dari sini. Yang satunya mikir, ya udahlah. Yang penting cukup. Dan lo tahu apa yang lebih mengerikan dari kemiskinan? Cara pikir miskin. Karena itu bisa terus diwarisin dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa sadar. Jadi, langkah pertama menuju kebebasan hidup lo adalah, bebaskan pikiran lo. Berani berpikir beda, berani mempertanyakan aturan lama, berani gagal, berani mulai. Mulailah ganti kalimat-kalimat di kepala lo. Dari yang tadinya, gue nggak bisa, jadi, gue belum bisa, tapi gue belajar. Udah telat buat gue berubah, jadi, selama gue hidup, belum pernah ada kata terlambat. Orang lain lebih hebat, jadi, gue juga bisa, asal mau mulai. Karena cuma dengan cara itu, lo bisa cabut dari sistem yang udah lama ngurung pikiran lo. Dan perlahan, lo akan mulai ngerasain apa rasanya benar-benar berpikir bebas. Ingat, bebas itu bukan soal tempat tinggal, bukan soal penghasilan, tapi soal siapa yang pegang kendali atas pikiran lo. Kalau lo masih hidup buat menyenangkan orang lain, masih takut bikin keputusan sendiri,
Masih percaya semua omongan dunia tanpa lo selami. Maka lo belum bebas. Tapi kalau lo udah mulai nanya, mikir, dan nyusun jalan lo sendiri. Meskipun pelan, meskipun takut, lo udah mulai keluar dari kandang. Dan itu langkah awal menuju kemerdekaan sejati. Merdeka itu bukan dikasih, tapi diperjuangkan. Semua orang pengen bebas. Bebas waktu, bebas uang, bebas ngelakuin apa yang mereka suka. Tapi sedikit banget yang benar-benar mau berjuang untuk itu. Kenapa? Karena kemerdekaan itu mahal. Dan sayangnya, kebanyakan orang nggak siap bayar harganya. Orang pengen merdeka, tapi nggak mau ninggalin zona nyaman. Mereka pengen punya waktu sendiri, tapi masih takut bilang, nggak ke atasan. Pengen bangun bisnis, tapi masih sibuk cari aman di kerjaan yang bikin stres tiap hari. Pengen punya hidup yang lebih baik, tapi masih mikir, udah nasibnya begini. Mereka maunya hasil, tanpa proses. Mau perubahan, tapi tetap pegang semua kenyamanan lama. Padahal, kemerdekaan itu nggak pernah dikasih gratis. Lo harus rebut, lo harus lawan, lo harus ambil. Merdeka itu artinya lo ambil alih kemudi hidup lo. Lo bukan lagi penumpang dalam sistem yang muter terus. Lo yang nentuin arah. Lo yang mutusin kapan jalan, kapan berhenti, kapan ganti rute. Dan itu artinya, lo harus berani dibilang gila. Lo harus tahan saat orang lain meremehkan. Lo harus jalan sendiri saat semua orang mundur. Karena mereka yang benar-benar merdeka, nggak nunggu izin buat mulai. Mereka tahu, kalau lo nunggu semua orang setuju, lo bakal selamanya diam di tempat. Masalahnya, kebanyakan orang masih percaya mitos. Gue baru bisa bebas kalau gaji gue 2 digit. Gue baru bisa tenang kalau udah pensiun. Gue baru bisa berubah kalau ada kesempatan datang. Padahal, kemerdekaan bukan soal angka. Kemerdekaan itu soal keberanian. Keberanian buat bilang, gue nggak mau hidup kayak gini terus. Dan itu bisa dimulai sekarang. Bukan nanti. Bukan tunggu mapan. Karena yang bikin lo bebas bukan jumlah saldo. Tapi cara lo ngatur hidup lo. Lo harus tahan sama rasa sakit. Lo akan kehilangan kenyamanan. Lo mungkin kehilangan beberapa teman yang gak ngerti jalan lo. Lo mungkin ditertawakan. Lo akan gagal berkali-kali. Tapi justru disitulah kebebasan lo dibentuk. Bukan di zona nyaman, tapi di medan perang. Setiap air mata, setiap penolakan, setiap malam penuh keraguan. Itu bukan tanda lo salah jalan, tapi tanda lo sedang keluar dari kandang. Lo lagi naik kelas. Lo lagi cabut dari barisan 99% yang hidupnya dikendalikan. Dan lo tahu apa yang paling berat? Ketika lo harus ngelawan suara kecil di dalam diri sendiri. Suara yang bilang, lo nggak cukup pintar, lo pasti gagal, lo siapa? Sok-sokan ngomong soal kebebasan. Itu musuh paling jahat, bukan orang lain, tapi pikiran lo sendiri yang selama ini dilatih buat takut. Dan disinilah pertempuran sesungguhnya. Saat lo mulai percaya, bahwa lo berhak hidup dengan cara lo. Bukan cara yang dunia paksa. Merdeka itu bukan tujuan akhir. Itu cara hidup. Dan cara hidup ini butuh keberanian harian. Berani belajar, walau lo mulai dari nol. Berani gagal, walau orang lain nonton. Berani konsisten, walau belum ada hasil. Berani sabar, walau lo capek banget. Merdeka itu bukan tentang sukses langsung. Tapi tentang gak lagi dikendalikan ketakutan. Lalu kapan lo tahu kalau lo udah merdeka? Saat lo bisa bilang, gue kerja bukan buat survive, tapi buat berkembang. Gue milih jalan ini karena gue sadar dan rela. Gue nggak hidup buat validasi orang lain. Gue gagal, tapi gue masih punya kendali atas arah hidup gue. Saat itu, lo udah mulai merdeka. Pesan terakhir, lo boleh punya impian setinggi langit. Tapi jangan pernah lupa, impian itu cuma akan jadi khayalan kalau lo nggak cukup nekat untuk mulai. Jangan tunggu diizinkan. Jangan tunggu semuanya sempurna, karena kemerdekaan nggak dikasih, tapi diperjuangkan. Dan satu-satunya orang yang bisa kasih lo kebebasan sejati adalah diri lo sendiri. Waktunya ambil kendali. Setelah lo tahu kenyataannya, tentang waktu yang dicuri, uang yang jadi jebakan, dan pikiran yang dikurung. Sekarang cuma ada satu pertanyaan tersisa. Lo mau terus jadi bagian dari 99% yang diam? Atau lo berani jadi 1% yang cabut dari barisan dan mulai bangun hidup lo sendiri? Kebebasan itu bukan buat orang yang paling pintar. Bukan buat orang yang punya koneksi.
Bukan buat yang dari lahir udah kaya, tapi buat siapapun yang berani sadar dan mau bertindak. Jangan tunggu tua buat mulai mikir. Jangan tunggu hancur buat bangkit. Karena waktu lo berharga, pikiran lo kuat, dan hidup lo pantas buat diperjuangkan. Sekarang gue pengen denger dari lo. Apa hal pertama yang mau lo ubah dalam hidup lo mulai hari ini? Tulis di kolom komentar, biar kita saling nyemangatin, biar tempat ini jadi ruang tumbuh bareng. Jangan lupa like kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir. Share ke teman lo yang lagi ngerasa stuck, mungkin ini jadi titik balik buat mereka juga. Dan pastikan lo subscribe ke channel Risemin. Karena di sini, kita bukan cuma ngomong soal motivasi, tapi soal bangun kesadaran, ubah cara pikir, dan rebut kembali hidup kita. Lo bukan korban sistem, lo pemilik hidup lo sendiri. Dan sekarang, saatnya ambil kendali. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap waras, tetap nekat, tetap hidup dengan sadar.